Hai guys, welcome back to Miracles Channel. Di video kali ini gue akan bahas gimana cara belajar speaking atau ngomong dalam bahasa Inggris. Sebenarnya konten cara belajar bahasa Inggris itu udah banyak banget di request sama teman-teman. Ada yang sering komen di YouTube channel gue, ada juga yang DM ke Instagram gue. Nah, baru kali ini gue akhirnya bikin video bahas itu. Sebelum kita lanjut, gue mau disclaimer dulu di awal karena ini menurut gue cukup penting ya. Gue nggak pro dalam berbahasa Inggris, jadi bahasa Inggris gue nggak fasih gitu ya. Sedikit cerita, gue terakhir les bahasa Inggris itu pas kelas 5 SD dan itu kurang lebih 1 tahun doang ya. Setelah itu gue nggak pernah les lagi, SMP, SMA, kuliah gue nggak pernah les atau ambil kursus dimanapun itu gue enggak. Jadi gue sama kalian itu sama-sama belajar, gue masih butuh banyak latihan dalam bahasa Inggris. Nah mungkin teman-teman ngelihat gue kadang-kadang atau mungkin sering ya ngepost di Instagram captionnya pakai bahasa Inggris, di Instastory pakai bahasa Inggris. Nah itu adalah salah satu cara supaya gue membiasakan diri berbahasa Inggris, yaitu bentuk latihan. Supaya ya semakin gue terbiasa, semakin gue bisa gitu. Jadi ya buat meningkatkan kemampuan gue berbahasa Inggris. Jadi sekali lagi, I'm not a pro, kita sama-sama belajar. Jadi kalian nggak sendirian. Nah, couple weeks ago, atau beberapa minggu yang lalu, gue sempet upload question box gitu di Instagram story. Pertanyaan atau kesulitan apa yang kalian rasakan ketika kalian belajar bahasa Inggris. Nah, udah banyak banget yang jawab. Thank you so much guys buat yang udah menceritakan kesulitan atau pertanyaan kalian tentang gimana cara belajar bahasa Inggris. Semua pertanyaan udah gue baca dan sudah gue simpulkan menjadi 3 poin. Nah, perhati nih ya. Yang pertama, grammar. Kalau bisa dicatat, kalau enggak ya udah. Yang pertama grammar. Jadi banyak yang cerita kalau susah banget nih Kak ngapalin grammar gitu. Sering lupa rumus tensesnya dan kapan tuh digunakan. Jadi kapan kita harus gunain tenses yang ini, kapan kita harus gunain tenses yang itu, kayak gitu. Terus yang kedua adalah vocabulary. Nah, banyak yang merasa kesulitan dalam menghafalkan kosakata bahasa Inggris gitu. Apalagi di teks bacaan yang panjang atau teks-teks artikel yang mungkin kosakatanya itu jarang ya diucapkan di conversation sehari-hari. Contohnya di soal UTBK mungkin ya. Terus juga di jurnal-jurnal penelitian kan biasanya bahasanya bahasa yang cukup ya jarang lah kita ngobrol sama teman-teman kita di conversation biasa gitu. Yang ketiga, nah ini dia, speaking. Oke, yang akan kita bahas di video ini. Jadi banyak dari teman-teman yang bertanya, gimana sih Kak cara biar percaya diri speaking in English? Terus gimana cara latihannya gitu? Soalnya nggak ada lawan bicara nih. Apalagi mungkin teman-teman yang lingkungannya kurang mendukung. Jadi aduh ngerasa bahwa belajar speaking tuh kok susah banget gitu ya. Seperti yang udah gue bilang tadi, di video ini gue akan fokus ke poin yang ketiga, yaitu speaking. Karena yang gue lihat speaking ini adalah salah satu masalah yang banyak ya dirasakan setiap orang. Pas gue baca respons kalian di question box itu, banyak yang cerita bahwa mereka takut belajar speaking itu karena takut dibully. Jadi kalau mau ngomong itu mikirnya beribu-ribu kali, karena ya kalau salah dibully, atau kalau nggak salah pun ada aja gitu yang ngatain, alah so Inggris lo, udahlah gitu kan, ih si pinter gitu. Selain itu, buat kalian yang ada di bangku SMA, gue ngeliat speaking ini sangat diperlukan ya, terutama buat teman-teman yang mau daftar beasiswa, apalagi beasiswanya ke luar negeri gitu kan, masa nggak bisa speaking in English. Dan kalau kalian mau ikut kompetisi di tingkat internasional, sayang banget ketika kalian itu pinter, punya capital atau modal yang bagus, tapi terhambat di bahasa Inggrisnya. Akhirnya kesempatan itu bisa hilang. Nah, buat yang udah kuliah sama aja. Zaman sekarang itu banyak perusahaan yang sudah mensyaratkan karyawannya harus bisa berbahasa Inggris. Jadi kalau kalian jago bahasa Inggrisnya, terutama speakingnya lancar, akan menjadi poin plus banget untuk di dunia kerja. Tapi uniknya data menunjukkan bahwa lebih dari 70% orang di Indonesia nggak pede untuk berbahasa Inggris. Beberapa minggu yang lalu, gue baru tahu ada aplikasi yang namanya Elsa, di mana Elsa ini merupakan speech assistant atau asisten pribadi kita untuk belajar speaking bahasa Inggris. Aplikasi ini bisa kalian gunakan kapanpun dan dimanapun tanpa takut ada yang marahin kalian kalau salah ngomong
atau takut dibully, atau dikatain so Inggris. Jadi cocok banget buat teman-teman yang punya semangat belajar yang tinggi dalam speaking bahasa Inggris ini, tapi sayangnya nggak punya lingkungan yang suportif, atau nggak ada temen lawan bicaranya. Selain itu, Elsa ini juga akan memberi feedback secara objektif, jadi kalian nggak usah takut salah, dan kalian feel free aja untuk terus nyobain. Kalian pasti pernah dengar nggak sih Artificial Intelligence atau AI? Nah, Elsa ini salah satu AI. Keren kan? Yang pembelajarannya di dalam aplikasi Elsa ini didesain secara personal. Jadi, sebelum pembelajaran dimulai, akan ada assessment test untuk menentukan proficiency level atau level keahlian dari penggunanya. Jadi, setiap orang akan mendapatkan materi pembelajaran yang berbeda-beda, disesuaikan dengan starting point masing-masing. Jadi, kalian bisa mulai dari mana aja, guys. Nggak perlu takut pembelajarannya terlalu sulit atau terlalu gampang, karena ini disesuaikan dengan kalian sendiri. Oke, sekarang gue akan melakukan assessment test. Kayaknya sih nggak terlalu tinggi ya hasilnya, karena gue cukup jarang, to be honest, ngomong pakai bahasa Inggris. Jadi, ya, that's why gue bahagia banget nemu aplikasi Elsa ini. Oke, kita klik yang Find Your Level Now. Oke, jadi ini disuruh baca ya, dan dia nanti akan nilai gimana hasilnya. This summer, I will visit a new country with 2 of my best friends. Submit. Oke, next. Ada lumayan banyak kayaknya. We will go sightseeing and stay at a resort by the ocean. Kalau kalian mau ngulang, bisa. Kalian dengerin dulu suara kalian. We will go sightseeing and stay at a resort by the ocean. Jelek ya? Kayaknya gue mau ngulang lagi deh. We will go sightseeing and stay at a resort by the ocean. We will go sightseeing and stay at a resort by the ocean. Okay. We will get to enjoy a nice room with a beautiful view of the ocean. The 3 of us will meet each other in the north and travel for a month together to the south. Oke, ada satu sesi lagi. Every place I travel to now, I can speak proper English. Oh, masih ada satu sesi lagi. One more to go katanya. The voice I have can now be heard. The voice I have can now be heard. It makes a huge difference in my travels. Since I can speak English correctly and confidently, life is such an adventure and I am the star. All done. Mari kita lihat. Oke, 87% levelnya advance. Kalau nggak salah di atas advance ini levelnya native speaker ya, kalau nggak salah ya. Oke, pronunciation 81%, intonation 94%, fluency 94%. Jadi pronunciation gue yang masih banyak banget harus diperbaiki ya. Oke, wah ada IELTS speaking score predictor juga, 8, very good. Oke, nice. Ini sangat-sangat detail ya, lumayan ya. You sounded so good. Nah, setelah kita melakukan assessment test, akan ada feedback yang sangat objektif pastinya ya. Ini aplikasi, ini bukan orang, jadi ini benar-benar objektif. Dari semua kalimat yang gue ucapkan tadi, nah ini kan kelihatan nih, yang merah-merah itu artinya gue nggak tepat nih nyebutinnya. Kalau yang warna hijau berarti udah tepat, kuning kayaknya ya so-so lah gitu ya. Nah, coba kita dengerin yang benernya gimana. This summer, I will visit a new country with 2 of my best friends. Nah, kalau gue, This summer, I will visit a new country with 2 of my best friends. gitu. Oh, ini yang nomor 4 susah banget, gue 70%. Tapi ada juga yang udah nice, 96%. Coba. We will get to enjoy a nice room with a beautiful view of the ocean. Jadi kayaknya yang gue lihat sih, gue tuh banyak banget bermasalah sama pronunciation V ya. Kayak visit, view, banyak merah-merahnya ya di sini ya. Activities, very good. Oke. Ini harus banyak belajar nih guys, nggak apa-apa. Kalau assessment test kalian juga merah-merah kayak gini, nggak apa-apa, artinya kita harus lebih banyak belajar lagi. Oke, kita lihat learning plan-nya.
Jadi semakin kita latihan ya dengan konsisten, dengan disiplin, pasti proficiency levelnya bakalan naik. Oke, kita mulai. Oke, jadi gue akan mulai latihannya dari yang pertama ya. Oke, jadi ini tes listening full kiri atau kanan ya? Full. Oh, benar. Oke, next. Stood. Stewed. Salah. Mirip banget loh. Stood. Stood. Stewed. Oke. Lebih U yang bawah justru ya. Lebih stood. Yang atas lebih kayak Stood. stood. Oke, yang bawah stood. Stewed. Oke, nice. Oke. Put. 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 Yang bawah. Kalau yang atas kayaknya PUT doang deh. Iya kan? Put. Put. Kalau T-nya satu, put. Put. Kalau T-nya dua, pat. Nice. Chose. Chose, jelas-jelas yang kanan, yang kiri choose. Nah, oke. Kalau itu ya lumayan sering ya diucapkan, jadi gua masih bisa. Cook. Cook. Kook. Cook. Hah. Oke. Cook. Cook. Kook. Oke. Nice. Bintang 2. Oke, next. Next ini kita diminta buat speak ya. Ada kata-katanya, tinggal speak aja. Cook. Oh, excellent. You sound like a native speaker. Oh yeah? Really? Soup. Oke. Soup. Oke. Masih excellent. Sugar. Sugar. No. Okay. Pronouns, you, here with the vowel // as in good and should. Your lips and tongue should be pretty relaxed. Oh, relax. Sugar. 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 Good. Sugar. Sugar. Nah, lebih relax lagi. Tadi gue kayak U-nya kelihatan kaku gitu ya, jadi harus lebih relax. Supermarket. Oke. Supermarket. U-nya susah ya. Supermarket. Supermarket. Oh, kalau U yang di sini itu diucapinnya as in two atau in group. Jadi mulut kita itu almost closed and your lips should be tightly rounded into a kayak small circle, bentuk small circle gitu kayak supermarket. Ya, kayak gitu. Menu. Oke, ini gampang nih kayaknya ya. Harusnya ya, jangan sombong. Menu. Oke. Bintang 3, lumayan. Lanjut ya guys, kita habiskan. Bake cookies. Bake cookies. Jadi selain latihan speaking, sebenarnya ini juga menambah vocabulary kalian. Jadi nggak terpisah speaking, listening, vocabulary, grammar nanti gitu ya. A soup spoon. Oke. Put in some sugar. Put in some sugar. A new supermarket. A new supermarket. U-nya salah nih. Oh benar. Oke. Look at the menu. Look at the menu. Ini nada intonasi gue jadi ngikut-ngikut dianya ya. Aduh. Oke, bintang 3 lagi. By the way, selain kalian bisa latihan, di sini juga ada video penjelasan yang bisa kalian tonton. Nah, how to make the O, U vowel. Coba kita tonton ya. Nah, kalian bisa langsung nonton di sini di This aplikasinya. sound is a little different from all of the other vowel sounds.
Other vowel sounds have one mouth position. E, for example. And it's the position of Nice the ya. tongue, lips, Kita and langsung jaw. aja latihan yang ini. That was a hectic week. Nice to have it done. Seriously, hey, would you like to come over for dinner tomorrow? Oke, kan masalah gue tuh di O dan U. Pronounce the O here with the relaxed vowel O, like the first vowel in about. Oke, wah, gue susah nggak relax gitu. Coba kita dengerin yang benernya ya. Seriously. Hey, would you like to come over for dinner tomorrow? Oke. Seriously, hey, would you like to come over for dinner tomorrow? Nah, kita bisa nyobain lagi kalau merah ya. Biar perfect. Try again. Seriously, hey, would you like to come over for dinner tomorrow? Almost correct. Kuning ya dia kalau misalkan hampir bener, tapi bisa dilatih lagi. Ayo kita latihan lagi. Seriously, hey, would you like to come over for dinner tomorrow? Baru bener. Oke, next. I'd love to. Can I bring anything? No, that's alright. I have some wine already, and I'm going to cook. Yeay! Nah ini kalau nggak punya temen ngobrol, daripada ngobrol sendiri, mendingan ngobrol sama Elsa aja ya kan? Oh, nice. Have you decided what to make? Me too. This dish has mushrooms and zucchini. Oh, kayaknya dia cuman ngelihat bagian yang di garis bawahin aja ya. Jadi kayaknya pengucapan yang zucchini tadi gue juga salah, cuman nggak di ini nama dia. Yang difokuskan pembelajaran ini adalah yang di garis bawahin. Coba kita dengerin yang benernya. Me too. This dish has mushrooms and zucchini. Zucchini. Okay, next. That sounds good. So, what time should I come by? Let's say 6. I'll see you soon. Pronounce O-O, here with the vowel, Ooh. as in two Ooh. and group. Your mouth Two. should be almost closed and your lips should be Two. tightly rounded into Soon. a small circle. Let's say 6. I'll see you soon. Okay. Oke. Ya, jadi di setiap levelnya ya, itu ada listening, ada pronunciation, ada conversation, ada word stress, ada intonation. Jadi latihannya itu bervariasi guys. Kita nggak bakalan gampang bosen ketika belajar di aplikasi ini. Computer. Oke. Computer. Oke. Musical. Musical. Museum. Museum. Jadi di bawah kata museumnya itu ada yang di slash itu adalah cara bacanya atau pronunciation-nya tuh. Museum, ya kan? Nah, kalian juga bisa dengerin. Museum. Museum. Terus ada fasilitas lagi gue mau bilang. Ada fitur fitur gambar siput ini untuk memperlambat untuk low the speed dari speech-nya itu biar kita bisa dengerin secara perlahan-lahan. Museum. Museum gitu ya. Oke, next. Venue. Venue. Asik ya. Commute. Commute. How? Commute. Nah, jadi di sini masalahnya adalah gue tadi nggak membuat syllable yang ini, yang mute-nya itu stronger than the other syllable. Jadi syllable itu suku kata gitu ya. Jadi di bahasa Inggris itu ada penekanan-penekanan gitu ya. Two syllable words almost always have one main stressed syllable gitu ya. Jadi penekanannya itu
membuat artinya tuh berbeda kadang dalam kata bahasa Inggris. Commute. Nah, gitu baru benar. Oke. Yay. Kayaknya dari jenis-jenis latihannya gue paling enjoy yang conversation karena ngomongnya lumayan panjang biar gue makin terbiasa speaking gitu. Dan ya ini kan daily conversation gitu. Dan ada topiknya. I take the train and usually have something to listen to. Excellent. Do you listen to music? Sometimes, recently a lot of podcasts too. Nice. Nah, kalian juga bisa langsung jump ke skill yang lain ya kalau kalian mau pindah dari belajar tadi ya, misalnya ke yang kalian paling kurang ya. Nih, gue paling kurang ini di skill bawah-bawah nih. 59% skornya, yang atas-atas kan yang ya lumayan lah 98% gitu. Jadi skillnya itu diurutkan dari yang paling mudah ke yang paling sulit ya kan. Dan setiap orang pasti beda-beda nih kesulitannya gitu kan. Jadi bisa jadi di aplikasi kalian skill 1 kalian itu adalah skill nomor 15 di gue gitu, dan sebaliknya. Bisa jadi skill 1 gue ini adalah skill paling bawah di kalian. Jadi kalian mungkin pas di assessment testnya banyak melakukan kesalahan di pengucapan S, Z itu, makanya di bawah-bawah gitu. Coba ya, skill terakhir nih. Skill 24. Oh, oke. Using informal English. Start. Informal English. Menarik nih guys. Ini sering banget kita temukan di tweet, di post-postan orang-orang, ya di sosial media lah, biasanya kan makanya yang informal gitu ya. Gaul, nggak gaul-gaul juga sih ya, informal aja, beda sama gaul. Nanti ada lagi slang words. You're. There. There itu kependekan dari they are. Jadi kayak disingkat gitu. There. Okay. You're back. Enak ya latihan frasa-frasa gini ya, kayak ngomong asli gitu, kayak ada orang ngomong aja gitu. Jadi make sure pas lagi latihan kalian juga menggunakan intonasi seakan-akan kalian lagi ngomong gitu, biar kerasa nih vibes-nya kalian lagi speaking English. Asik. They're here now. They're here now. Theirs. Oh, masih benar. Oke. We're here. We're here. We're stuck. We're stuck. Yay. Nah, bayangin aja kalau kalian setiap hari kayak gini lama-lama, wah, pronunciation bagus, pede buat speaking, dan jadinya kemampuan berbahasa Inggris kalian meningkat. Dan ya sangat menguntungkan tentunya. Jadi gak cuman belajar buat diri sendiri ya, pastinya skill ini sangat-sangat menguntungkan buat di manapun kalian berada. Kalian mau apply kerja di mana, terus juga kalian mau ikut kompetisi apa. Dan juga untuk menambah pengetahuan kita. Kenapa? Karena jujur aja sumber pembelajaran yang berbahasa Indonesia itu terbatas sekali gitu ya. Kebanyakan yang bagus-bagus ya bahasa Inggris. Jadi mau nggak mau kita harus ngerti nih bahasa Inggris biar kita bisa menambah pengetahuan kita lebih advance lagi gitu. Oke, jadi kalian udah lihat kan tadi gue pakai aplikasi si Elsa ini ya. Bener-bener menurut gue aplikasinya itu detail banget, kesalahan pronunciation yang kita buat walaupun slightly atau dikit banget tapi tetap terdeteksi sama aplikasi ini. Nah, menurut gue di zaman digitalisasi kayak sekarang, apalagi sekarang masih pandemi ya, aplikasi personalized learning ini ngebantu banget buat kita bisa belajar tanpa ada perasaan takut dibully atau takut dikatain so Inggris atau takut dimarahin guru karena kita salah-salah terus nih gitu.
Selain itu kita juga bisa nentuin sendiri ya, satu hari kita mau latihan berapa lama gitu. Jadi kalau misalkan lo pergi ke les itu kan terbatas ya. Mungkin satu kali pertemuan itu cuma 1 jam ya, dalam satu hari itu mungkin 1 sampai 2 jam, dan satu minggu mungkin cuma 2 atau sampai 3 kali pertemuan. Tapi kalau kalian pakai aplikasi sendiri di HP sendiri ya, itu kan suka-suka kita mau pakai kapanpun dan dimanapun dan durasinya berapa lama. Jadi lo bisa belajar lebih cepet, I think ya kan, karena dalam sehari ya kalau lo pengen cepet, lo pakai aja berjam-jam gitu. But of course, do it with consistency gitu. Percuma lo satu hari ini latihan 5 jam, and then besok-besoknya nggak dilanjutin ya. Jadinya nggak bertumbuh atau nggak berkembang juga kemampuan skill speaking lo gitu. Karena buat speaking itu emang requires ngomong aja terus gitu ya. Oke, jadi satu hari kalian belajar berapa jam, besoknya terus disiplin konsisten. Kalau nggak konsisten, ya skillnya nggak naik-naik dong. Nah, biar skillnya bisa naik, gue rekomendasiin kalian buat langganan Elsa ini karena kelebihan-kelebihan yang udah gue sebutin tadi, and also the price yang cukup terjangkau dibandingkan kalau kalian daftar les atau punya tutor konvensional pribadi. Kabar baiknya, lo bisa pakai kode gue biar lebih murah lagi. Diskonnya mulai dari 50 sampai 85%. Lumayan banget kan? Nah, pokoknya jangan lupa pakai kode gue biar lo dapet diskon yang gede. Linknya ada di description box di bawah. Cek ya. Oke, sekian video kali ini. Gue harap setelah nonton ini lo bisa punya motivasi atau semangat yang tinggi untuk meningkatkan skill berbahasa Inggris. Gak usah takut dikatain so Inggris atau dimarahin karena salah-salah pronunciation-nya. Kalau mau berkembang ya you just have to do it aja guys. Insecure-nya tolong dikurang-kurangin ya. Pede aja mikirnya kalau orang lain bisa ya gue juga harus bisa dong. Oke, by the way kalau kalian ada pertanyaan atau mau request gue harus bahas apa di video selanjutnya, langsung aja komen di bawah, nanti akan gue reply, dan see you guys on my next video. Bye-bye!